Asli benar-benar gawat, mengerikan pengakuan Bung Lubis ini. Dia telepon si Bahar waktu itu, video call sebentar gitu, untuk membuktikan video call. Ini ada jamaah dari Madura ngefans berat sama antum gini, mohon doakan Bib. Didoakanlah dari jauh, ya, didoakan dari jauh lewat video call. Habis itu matikan langsung, udah sekian juta. Itu depan mata saya, namanya Pak Fuji. Masalah adab, ya. Masalah adab juga gitu, adab. Anda akan dikatakan beradab kalau punya uang. Contohnya ada YouTuber kemarin itu, dia upload itu video-video si Bahar, video-video Bung Rizik, ya, itu dia upload rame. Dia dapat chat itu, Anda ente nggak ada adab, setelah deal masalah royalti baru boleh. Berarti adab itu royalti. Ahmad Al-Farisi Segaf, ya, waalaikumsalam. Kalian nggak dikatakan pecinta kalau belum ini, karena cinta itu butuh bukti, dan buktinya harus uang. Oh, sehubungan chatan, telepon, komunikasi sama itu si Lubis sama TIJ itu orang nggak benar, itu pembenci habaib segala macam. Setelah dia transfer 10 juta untuk pondok, niat dia ke situ ya untuk silaturahim sama mau ngasih bantuan pembangunan pondok. Ditransfer 10 juta, dilihatin depan orangnya langsung 10 juta. Masya Allah, jazakallah khair, bla bla bla. Dia embat juga duitnya, nggak masuk ke pondok, nggak, dia embat. Itu si Zen ya, adiknya si Bahar. Kalian tuh nggak ada artinya, yang ada artinya uang kalian. Masih nggak paham? Jadi kalau ada yang masuk grup itu, sejak dia masuk grup nggak pernah memberikan uang, nggak pernah berdonasi, itu saya yang keluarkan dari grup, kick dari grup. Kenapa? Nggak ada gunanya untuk perjuangan. Begitu jurusnya. Saya orangnya yang mengeluarkan orang-orang yang tidak pernah menyumbang di situ, ya. Tapi atas perintah bos besar dong, ya. Dia screenshot nomor ini dichatin ke saya, keluarkan dari grup, itu nggak pernah nyumbang katanya. Siap Bib, gitu dong. Saya cek satu persatu, ini keluar gitu. Kita butuh pejuang yang benar pecinta, yang benar-benar membuktikan cintanya. Jadi nggak usah heran kalian kalau ada yang ngomong nanti anak pulang, kalian nggak ada artinya di mata mereka, nggak ada. Yang dibutuhkan itu ininya. Kalau nggak ada ininya, ditendang dari grup. Ditendang dari grup itu masih mending. Loh, kita cuma grup WhatsApp kok nggak ketemu orangnya langsung, ya enggak? Yang lebih menyakitkan itu, udahlah diundang supaya datang ke situ ceramah, cuma gara-gara 2-3 orang yang ngomong ditinggal. Paling jarak 2-3 hari, telepon atau chat, Assalamualaikum Pak Haji. Jadi kalau yang bapak-bapak dipanggilnya Pak Haji, kalau ibu-ibu dipanggilnya Bu Haji, ya. Oh, saya belum haji, saya doakan mudah-mudahan haji, orang senang. Gitu-gitu lagunya, luar biasa ya. Jadi kalau ada ceramah, saya disuruh ceramah seputar mencintai Habib, mencintai habaib. Baru ya keutamaan bersedekah kepada mereka. Bukan keutamaan sedekah secara umum, bukan, tapi kepada mereka. Namanya Pondok Tajul Alawiyin, pimpinan si Bahar. Ke pondok itu juga dia datang, bapak yang tadi saya bilang dari Bogor, dari Cibinong itu, mengantarkan uang sumbangan untuk pesantren pembangunan 10 juta, ditransfer m-banking depan orangnya langsung, kemudian dilihatin bukti transfernya, baru Masya Allah, jazakallah khair, bla bla. Sebelumnya diintimidasi dia di situ. Anda nggak usah telepon itu, hubungan sama Lubis sama TIJ itu orang nggak benar, bla. Digituin bro, sekian juta. Itu depan mata saya. Semuanya untuk si Bahar. Kalau ada acara, saya dimajuin, dikasih mic untuk ceramah, ya, untuk ceramah. Ini bukan dongeng, ini cerita nyata ya. Cuman sebelum ceramah itu saya dikasih arahan, ya, untuk apa? Untuk membahas ceramahnya seputar mencintai Habib, supaya kalau didawiri nanti gampang. Indonesia sejak dulu kala tetap di
lagi, saya sedikit percaya atau bahkan lebih banyak percaya kepada apa yang diucapkan oleh Bung Lubis. Kenapa? Karena saya tahu dia dulu itu benar-benar pembela Habib Rizik, pembela Habib Bahar, benar-benar pecinta lah. Tapi kenapa dia sampai ngomong seperti itu? Bahkan saya cek-cek itu tadi, channelnya masih Bung Lubis 212. Silakan Anda bisa menyimpulkan. Saya nggak perlu panjang lebar menjelaskan, itu faktanya. Itu yang dibicarakan oleh Bung Lubis. Dan saya tahu memang dia itu sangat luar biasa kepada Habib Rizik, kepada Habib Bahar. Ini maaf nih Pak Haji, aduh, anak pusing Pak Haji. Itu, ini Bahar kebutuhannya belah belah. Mulai. Ya. Nah, tanya ini Ustadz Iqbal nih, kalau nggak percaya, Bang. Dipanggil Ustadz. Ya. Kalau nggak percaya itu Habib Bahar itu begini kebutuhannya untuk ini, untuk istrinya. Habis gitu. Habis itu dia telepon si Bahar waktu itu, video call sebentar gitu untuk membuktikan video call. Ini ada jamaah dari Madura ngefans berat sama antum gini, mohon doakan Bib. Didoakanlah dari jauh, ya, didoakan dari jauh lewat video call. Habis itu matikan langsung, udah. Saya ingat dulu pas awal-awal saya bikin YouTube, subscriber saya baru puluhan ribu. Saya ditelepon sama orang itu, sama Bung Lubis tuh. Wah, marah-marah. Saya pada saat itu sedang ngaliwet bersama kawan-kawan saya. Tiba-tiba ada yang nelpon. Ternyata Bung Lubis 212. Dia mendapatkan kontak saya dari katanya Habib Syahrul. Dulu banget. Nggak tahu saya bagaimana kemudian kabarnya, channelnya belum pernah saya intip lagi. Ternyata sekarang muncul kemudian dia lalu membongkar semuanya. Dia berbicara tentang pengalaman dia. Ini ngeri loh saya mendengarnya nih. Kalau benar nih apa yang dikatakan oleh Bung Lubis nih. Lubis, dia berbicara tentang pengalaman dia. Ini nih, ngeri loh saya mendengarnya. Kalau benar nih, apa yang dikatakan oleh Bung Lubis, kenapa saya percaya? Karena dulu saya pernah dimaki-maki, pernah kemudian ditelepon habis-habisan. Karena dulu itu saya kritik Habib Rizik. Dia ngamuk-ngamuk kepada saya karena saya kritik Habib Rizik kalau nggak salah, atau Habib Bahar ya. Aduh, gimana ini? Itu sekali lagi saya percaya karena saya tahu dia. Saya tahu dia yang benar-benar, wah, pokoknya luar biasa lah. Kalau saya kritik sedikit, mau dia nelponnya maki-maki luar biasa. Kebetulan Bang Lubis nonton channel saya. Pastilah masih ingat dulu beberapa tahun ke belakang, ya Anda pernah telepon saya dan Anda marah-marah kepada saya. Gara-gara saya bahas Habib atau apalah pada saat itu. Sekian juta. Itu depan mata saya. Semuanya untuk si Bahar. Kalau ada acara, saya dimajuin. Dikasih mic untuk ceramah. Ya, untuk ceramah. Ini juga, ini bukan dongeng, ini cerita nyata ya. Cuman sebelum ceramah itu saya dikasih arahan, ya, dikasih arahan untuk apa? Untuk membahas ceramahnya seputar mencintai Habib, supaya kalau didawiri nanti gampang. Nanti dongeng lagi, anak suka yang gitu-gitu. Iya, itu besok kita buat jilid 2-nya, jilid 1 udah selesai ya. Kenapa saya percaya? Karena dulu saya pernah dimaki-maki, pernah kemudian ditelepon habis-habisan dimarahi sama Bung Lubis. Karena dulu itu saya kritik Habib Rizik, Habib Bahar atau siapa lah, lupa lagi saya. Kita lihat, saya kaget. Kok orang ini jadi seperti ini? Dulu wah, ngamuk banget kepada saya karena saya kritik Habib Rizik. Kalau nggak salah, nggak tahu Habib Bahar. Ya, aduh, gimana nih? Sekali lagi saya percaya karena saya tahu dia. Saya tahu dia yang bener-bener, wah, pokoknya luar biasa lah. Bahkan kalau saya kritik sedikit, wah, dia nelponnya maki-maki luar biasa dulu tuh. Paling jarak 2-3 hari telepon atau chat, Assalamualaikum Pak Haji. Jadi kalau yang bapak-bapak dipanggilnya Pak Haji, kalau ibu-ibu dipanggilnya Bu Haji ya. Oh, saya belum haji, saya doakan mudah-mudahan haji, orang senang. Gitu-gitu lagunya, luar biasa ya. Jadi kalau ada ceramah, saya disuruh ceramah seputar
mencintai Habib, mencintai habaib, baru ya keutamaan bersedekah kepada mereka. Kepada mereka, bukan keutamaan sedekah secara umum, bukan, tapi kepada mereka. Jadi seputar itu terus ceramahnya, menghormatinya, ya, pokoknya keutamaan-keutamaan, mencintainya segala macam, apalagi berkorban untuknya, begitu-begitu. Misalnya Karudin Fatin Bapak Muhammad Esmana nih, iya, itu yang tunggu-tunggu. Biasanya orangnya nonton, cuman dia malas komen ya. Bapak itu juga yang datang ke pondok yang luar biasa ya, pondok yang penuh berkah, namanya Pondok Tajul Alawiyin, pimpinan Si Bahar. Ke pondok itu juga dia datang, bapak yang tadi saya bilang dari Bogor, dari Cibinong itu, mengantarkan uang sumbangan untuk pesantren pembangunan 10 juta, ditransfer m-banking depan orangnya langsung, kemudian dilihatin bukti transfernya, baru Masya Allah, jazakallah khair, bla bla. Sebelumnya diintimidasi dia di situ. Anda nggak usah telepon-telepon, itu hubungan sama Lubis sama TIJ itu orang nggak benar, bla. Digituin bro, digituin sama mereka di situ. Itu semua atas nama itu, ya, atas nama itu. Salah satu contoh, ada langganan tetap dawirnya itu orang Bogor, orang Cibinong. Itu bapak-bapak nggak tahu habis berapa ratus juta. Itu ratus juta ya, ratus. Yang satu itu biasanya nongol di sini orangnya. Jadi hukumnya rokok apa bang? Rokok haram, maka saya bakar. Ya. Rokok di Majelis Ulama Indonesia makruh. Cuplis, awas, ntar aneh bongkar soal Aida. Iya bang, bongkar, mantap. Dan soal-soal lain juga masih ada ya. Kasus tali air semua ada. Cuman belum ke situ dulu ya. Kalau itu saya nggak ngomong ya. Saya nggak ngomong ya. Kalau ada orang lain yang ngomongin nanti ya terserah, nggak urusan saya. Masalah tali air ya. Masalah otong-otong ya, bukan odong-odong. Bawa-bawa nama. Itu ada yang dari Bogor ya. Itu langganan ya. Salah satu langganan yang dari Tegal. Jadi kalau ada yang masuk grup itu, sejak dia masuk grup gak pernah memberikan uang, gak pernah berdonasi, itu saya yang keluarkan dari grup, kick dari grup. Kenapa? Gak ada gunanya untuk perjuangan. Begitu jurusnya. Saya orangnya yang mengeluarkan orang-orang yang tidak pernah menyumbang di situ, ya. Tapi atas perintah bos besar dong ya. Dia screenshot nomor ini dicetin ke saya, keluarkan dari grup, itu nggak pernah nyumbang katanya. Siap Bib, gitu dong. Saya cek satu persatu, ini keluar gitu. Kita butuh pejuang yang benar pecinta, yang benar-benar membuktikan cintanya. Jadi nggak usah heran kalian kalau ada yang ngomong nanti anak pulang, kalian nggak ada artinya di mata mereka, nggak ada. Yang dibutuhkan itu ininya. Kalau nggak ada ininya, ditendang dari grup. Ditendang dari grup itu masih mending. Loh, kita cuma grup WhatsApp kok nggak ketemu orangnya langsung, ya nggak? Yang lebih menyakitkan itu, udahlah diundang supaya datang ke situ ceramah, cuma gara-gara 2-3 orang yang ngomong ditinggal. Sekali lagi ada yang ngomong anak pulang. Jadi bla 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 bla. Anak pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tuh nggak ada artinya. Yang ada artinya uang kalian. Masih nggak paham? Jadi buktikan cinta kalian. Ini grup pecinta. Buktikan. Kalau nggak ada ini berarti nggak cinta. Oh, sehubungan-hubungan chatan, telepon, komunikasi sama itu si Lubis sama TIJ itu orang nggak benar, itu pembenci habaib segala macam. Setelah dia transfer 10 juta untuk pondok, niat dia ke situ ya untuk silaturahim sama mau ngasih bantuan pembangunan pondok, ditransfer 10 juta, dilihatin depan orangnya langsung 10 juta. Masya Allah, jazakallah khair, bla bla bla. Dia embat juga duitnya, nggak masuk ke pondok dah, dia embat. Itu si Zen ya, adiknya si Bahar ya. Jadi bapak itu kayaknya ratusan, nggak tahu berapa ratus itu ya. Pak Muhammad Esmana ini orangnya. Kemudian itu contoh-contoh ya yang saya ikutin waktu itu, yang langsung. Kalau di grup itu dah jangan tanya lagi, biasa yang paling vokal
vokal di komen itu ada Mamat Cengkareng ya. Kalau di grup itu saya admin utama, admin di situ ada tiga ya. Admin di grup itu ada 3 selain pendiri grup yang dari Tegal itu ya, yang katanya murid pertama si Bahar ya. Itu ada 3 selain dia. Admin utamanya saya. Orang Malaysia juga ada. Paham. Siap, Jawa Timur hadir. Mursal Harahap, saya tidak pakai IG sudah lama. Itu contohnya seperti itu. Kemudian waktu itu pernah ke Madura, tepatnya di Bangkalan. Ya. Tepatnya di Bangkalan. Dari Malang, saya ngisi acara di tempatnya Gus Idris. Pembacaan Maulid belum selesai, ceramah udah, dia langsung izin pamit itu. Gus, anak pamit duluan, kami mau ini. Oh jangan dulu Bib, masih ini acara belum selesai. Mau ngejar acara di Madura, jamaah udah nunggu. Tuh. Akhirnya oh ya udah, berangkat langsung. Putar lagi Madura. Nyampe sana itu sudah di atas jam 12, udah hampir jam 1 kayaknya udah ada itu. Orangnya udah nunggu. Namanya Pak Fuji itu. Pak Fuji namanya, masih ingat saya. Dia orangnya dagang, jualan ya, jualan beras, minyak goreng, segala macam, sabun, gitu-gitu. Punya toko dia, punya ruko. Masalah adab, ya. Masalah adab juga gitu. Adab. Anda akan dikatakan beradab kalau punya uang. Contohnya ada YouTuber kemarin itu. Ya, YouTuber yang sering gabung sama kita juga di YouTube, bahas membongkar kesaktian-kesaktian palsu ya. Kemudian dia beralih konten itu setelah Bang TJ masuk ke Polda itu. Ya. Itu. Dia beralih konten, dia upload itu video-video si Bahar, video-video Bung Rizik ya. Itu dia upload rame. Dia dapat chat itu. Anda ente nggak ada adab. Setelah deal masalah royalti baru boleh. Berarti adab itu royalti. Ahmad Al-Farisi segala. Waalaikumsalam. Kalian nggak dikatakan pecinta kalau belum ini. Karena cinta itu butuh bukti, dan buktinya harus uang. Kalau nggak percaya itu Habib Bahar itu begini kebutuhannya untuk ini, untuk istrinya. Habis gitu. Habis itu dia telepon si Bahar waktu itu, video call sebentar gitu untuk membuktikan video call. Ini ada jamaah dari Madura ngefans berat sama antum gini, mohon doakan Bib. Didoakanlah dari jauh ya, didoakan dari jauh lewat video call. Habis itu matikan langsung, udah sekian juta. Itu depan mata saya, namanya Pak Fuji. Itu nggak tahu uang sampai apa enggak ke si Bahar ya. Saya nggak tahu. Wah. Karena dia bilang gitu, yang saya bayangin kan, oh kasihan juga ya jamaah di sana, gitu kan. Sampai sana nggak ada jamaah, kita diarahkan ke hotel Rosben waktu itu. Diarahkan ke situ, istirahat dulu gitu. Ya udah, saya pikir mungkin karena udah kemalaman, mungkin acaranya besok, cuman malam ini mereka mau mengadakan penyambutan. Saya pikir gitu dong, mungkin acaranya besok, cuman malam mereka pengen acara ramah tamah, ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi. Tapi karena udah tengah malam, ya udah, gitu kan, istirahatlah di situ. Pagi mandi segala macam, kemudian kita dijemput lagi sama bapak tadi. Saya pikir acaranya menjelang siang apa habis zuhur gitu, dibawa ke rumahnya. Nggak ada acara apa-apa, nggak ada jamaah, nggak ada panggung, nggak ada majelis, nggak ada apa-apa. Cuma ngobrol-ngobrol di situ, gitu kan. Ngobrol-ngobrol habis itu, ini maaf nih Pak Haji, aduh, anak pusing Pak Haji. Itu, ini Bahar kebutuhannya bla bla bla. Mulai, ya. Nah, tanya ini Ustadz Iqbal nih, kalau nggak percaya, tadi panggil Ustadz. Indonesia tanah